Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Herfiani SEIME, salah satu dosen tetap yayasan di Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam dengan NIDN 09040903 Universitas Islam Makassar. Sebagai seorang dosen, tentu kita wajib menjalankan Tridharma perguruan tinggi di bidang pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah pengantar ekonomi mikro di semester 1 dengan bobot 3 SKS. Sebelum lebih lanjut membahas tentang teknik pengajaran saya akan menjelaskan dulu tentang deskripsi dari mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Mata kuliah ini memberikan kita pemahaman tentang pengetahuan dasar perilaku-perilaku ekonomi seperti produsen, konsumen, maupun keterlibatan pemerintah di dalamnya. Jadi selain itu menerapkan juga perilaku-perilaku ekonomi baik diri kita sendiri sebagai produsen maupun sebagai konsumen. Dan juga mata kuliah pengantar ekonomi mikro ini akan membahas tentang penentuan harga di keseimbangan pasar persaingan sempurna maupun pasar persaingan tidak sempurna. Selanjutnya, perkenankan saya untuk menjelaskan teknik pengajaran yang akan saya bawakan. Jadi saya menggunakan teknik pengajaran DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Di mana delivery ini adalah bagaimana cara saya menyampaikan materi kepada mahasiswa. Jadi saya menggunakan PowerPoint untuk menyajikan topik pembahasan kepada mahasiswa supaya mahasiswa lebih mudah memahami isi dari materi pembahasannya. Kemudian I adalah interaction, bagaimana saya berinteraksi kepada mahasiswa. Tentu saya memberikan beberapa tugas-tugas atau pertanyaan-pertanyaan. Dan saya juga membuka diskusi online supaya mahasiswa bisa berdiskusi kapanpun dan dimanapun. Jadi kami membuka WhatsApp group supaya bisa berdiskusi dengan mahasiswa secara online. Kemudian asesmen di sini adalah bagaimana cara saya menilai kemampuan atau kompetensi dari mahasiswa. Untuk penilaian ada 5 poin yang akan saya nilai. Yang pertama adalah kehadiran, saya nilai 10%. Kemudian poin yang kedua adalah keaktifan di forum atau keaktifan di kelas, saya nilai 15%. Kemudian poin ketiga adalah tugas atau paper, saya nilai 20%. Ujian tengah semester saya nilai 25%. Yang terakhir adalah ujian akhir semester, saya nilai 30%. Jadi total keseluruhan adalah 100%. Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliah ada 4. Yang pertama, mahasiswa mampu menganalisa konsep dasar dari ilmu ekonomi. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menganalisa konsep permintaan dan penawaran. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami perilaku produsen dan konsumen. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisa pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Berikut kita simak video pembelajaran di kelas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya, sehat semua? Sehat. Baik, semoga kita semua sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi, sebelum kita masuk ke topik pembahasan hari ini, kita berdoa dulu ya. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syarali sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa selesai. Jadi alhamdulillah kita bertemu kembali di siang hari ini untuk mengikuti perkuliahan dari mata kuliah pengantar ekonomi mikro.
Jadi kita sudah masuk pertemuan keberapa hari ini? Pertemuan kelima, Bu. Ya, jadi kita sudah masuk pertemuan kelima ya. Kemudian jangan lupa isi presensi dulu ya, isi absen, karena absen itu sangat menentukan nanti juga nilai kalian. Jadi Iya, Bu. kehadiran salah satu penunjang untuk nilai kalian di akhir semester. Jadi bukan hanya kehadiran, keaktifan juga ya. Tiap minggu saya selalu ingatkan keaktifan di kelas, kemudian nanti tugas juga ya. Karena sering ada tugas di akhir materi. Apakah itu tugasnya atau dalam bentuk kuis gitu ya. Jadi perlu diperhatikan mengenai beberapa poin tadi ya. Jadi sebelum masuk ke materi hari ini, kita refresh dulu sejenak untuk materi minggu lalu. Minggu lalu kita sudah bahas tentang apa? Produsen. Ya, kita sudah bahas tentang perilaku produsen. Nah, ada yang bisa menjelaskan apa itu produsen? Saya, Bu. Ya, silakan. Produsen itu pihak yang menghasilkan barang dan jasa. Ya, betul. Jadi, produsen itu adalah pihak yang memproduksi barang dan jasa. Jadi bisa juga dikatakan produsen itu adalah pihak penjual ya. Jadi dia yang menjual barang dan jasa kepada konsumen. Jadi apakah barangnya itu berupa barang jadi atau barang mentah, kemudian juga bisa saja berupa jasa ya. Apakah itu jasa yang digunakan atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Karena ada banyak sekali barang dan jasa yang digunakan untuk memperoleh keuntungan gitu ya. Nah, kemudian ada yang bisa jelaskan tentang perilaku produsen? Saya, Bu. Ya, silakan. Perilaku produsen atau perilaku penjual ialah hanya untuk mendapatkan Keuntungan ya? keuntungan. Iya, betul sekali. Jadi perilaku produsen itu adalah berupa tingkah laku. Tingkah laku yang ditunjukkan oleh pihak produsen. Bagaimana caranya produsen itu atau penjual itu dia bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal gitu ya. Dia bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal tetapi menggunakan biaya yang minimal. Nah, selanjutnya untuk ciri-ciri perilaku produsen itu ada beberapa ya. Sering kita dapati di pasar atau di supermarket gitu ya. Misalnya kalau kita ke mall atau pusat perbelanjaan. Nah, kita kan sering melihat ada beberapa penjual yang menawarkan barang kepada pembeli, misalnya beli satu gratis satu. Dia menawarkan diskon kepada konsumen atau pembeli. Misalnya pakaiannya ini adalah memberikan diskon 50% tambah 20% gitu ya. Jadi itu merupakan salah satu ciri-ciri perilaku produsen yang ditunjukkan kepada konsumen supaya dia bisa dapat keuntungan. Ya. Jadi saya kira sudah paham untuk materi minggu lalu, kita masuk ke materi hari ini. Nah, ini kita pembahasannya topiknya adalah tentang teori penawaran. Nih ya. Jadi adapun tujuan pembelajaran kita nanti kalau sudah kita bahas topik penawaran ini seperti apa. Nah, ini tujuan kita adalah supaya adik-adik mahasiswa nanti mampu memahami tentang pengertian penawaran ya. Kemudian nanti adik-adik mahasiswa juga bisa memahami tentang hukum penawaran. Jadi ada yang namanya hukum penawaran. Kemudian yang ketiga, tujuannya adalah supaya adik-adik mahasiswa nanti mampu menggambarkan kurva ya, kurva penawaran. Jadi ada grafik yang akan digambarkan gitu ya. Nah, ini kita masuk ke pengertian dari penawaran. Jadi ini ada gambar apa ya di slide ini? Ya, jadi ada sebuah supermarket ya atau minimarket. Di situ ada apa yang dijual di dalamnya? Ya, jadi ada berbagai jenis ya, ada berbagai jenis barang yang dijual. Misalnya ini ada buah-buahan, ada
kosmetik, ada minuman dan lain-lain sebagainya. Nah, ini itu ada sedikit gambaran dari penawaran. Jadi penawaran itu adalah sejumlah barang dan jasa yang ditawarkan oleh penjual ya atau produsen dalam berbagai tingkatan harga, kemudian periode tertentu, gitu ya. Jadi ini adalah gambaran sedikit mengenai penawaran. Nah, kemudian penawaran itu ada dua jenis. Yang pertama adalah penawaran perorangan atau penawaran individu. Kemudian ini ada penawaran pasar. Nah, kira-kira ada yang bisa jelaskan atau ada yang bisa melihat gambar di atas? Kira-kira itu gambar penawaran perorangan atau pasar? Ya, kalau kita lihat gambar yang di slide itu merupakan penawaran individu atau perorangan karena penjualnya itu masing-masing, ya, gitu ya. Kalau penawaran pasar berarti ada sekelompok penjual, ada sekelompok produsen yang menjual atau menawarkan barang dan jasanya kepada konsumen, gitu. Jadi bisa juga kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kita mau pergi membeli kebutuhan kita, ada kios-kios kan, nah itu termasuk penawaran individu karena dia menjual atau menjual barangnya atau menawarkan barangnya kepada konsumen sendiri. Beda. Kalau kita misalnya ke pasar tradisional ya, ada pasar tradisional, di situ ada banyak penjual. Jadi bukan hanya satu penjual, tetapi ada banyak. Misalnya penjual ikan, ya, penjual sayur, penjual buah dan lain-lain sebagainya. Jadi itu bedanya penawaran perorangan dan pasar. Ya, saya kira bisa dipahami ini ya. Kemudian ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi faktor penawaran. Nah, yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Jadi harga itu merupakan faktor penting dalam mempengaruhi penawaran. Kenapa? Kalau misalnya harga naik, maka barang yang ditawarkan kepada konsumen juga akan meningkat atau akan naik. Kalau misalnya harga barang itu turun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan sedikit atau menurun. Jadi ini terkait dengan harga itu sangat mempengaruhi penawaran. Yang kedua adalah harga barang substitusi. Jadi barang substitusi itu adalah barang pengganti. Nah, misalnya kita kan makan beras gitu ya. Tapi ketika tidak ada beras, itu kita bisa ganti berasnya misalnya ubi atau gandum. Nah, itu yang dimaksud dengan barang substitusi. Ada barang pengganti. Atau misalnya kita pakai sabun ya, misalnya sabun mandi yang dari harga 20.000, tetapi karena dia naik menjadi 30.000, kita tentu cari barang yang lebih murah. Jadi kita cari barang substitusi yang lebih murah gitu. Jadi barang pengganti itu juga termasuk faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang ketiga adalah jumlah produsen. Jadi semakin banyak jumlah penjual atau jumlah produsen yang ada di suatu tempat itu juga mempengaruhi penawaran. Karena akan banyak juga produk yang ditawarkan. Itu ya. Dan yang terakhir adalah biaya produksi. Jadi biaya produksi itu seperti apa? Bahan mentah ya, atau bahan bakunya ketika ingin memproduksi suatu barang. Bahan baku, tenaga kerja, itu semua termasuk biaya produksi ya. Jadi kalau misalnya tenaga kerjanya ini ditambah atau biaya bahan bakunya ini naik, tentu akan berdampak juga pada produk yang akan ditawarkan, gitu ya. Jadi ini semua adalah faktor yang mempengaruhi penawaran. Nah, kemudian ada yang namanya hukum penawaran ya. Jadi hukum penawaran itu bunyinya adalah ketika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan juga meningkat. Nah, ketika harga barangnya turun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan menurun. Jadi itu sudah menjadi hukum penawaran terkait dengan harga. Nah, ada yang dimaksud dengan kurva penawaran. Pernah dengar kurva penawaran? Pernah ya? Kurva itu berupa grafik. Ya.
Ya, jadi kalau kurva itu adalah grafik. Jadi kurva penawaran itu nanti kita bisa gambarkan ada dua variabel yang sangat berkaitan di dalamnya, yaitu variabel harga dengan variabel kuantitas barang atau jumlah barang yang ditawarkan. Jadi kurva itu adalah grafik yang akan menunjukkan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, untuk contohnya ini jelas ya? Iya. Jadi ini ada suatu data yang disajikan dalam bentuk tabel ya. Jadi data ini adalah data barang yang ditawarkan oleh seorang produsen gitar. Dia adalah penjual gitar. Jadi bisa kita lihat di tabelnya ini ya. Ketika harga gitarnya itu 6 juta, maka jumlah barang yang ditawarkan adalah 1000 pieces ya, 1000 pieces. Kemudian ketika harga gitarnya itu turun menjadi 5 juta, nah turun juga jumlah barang yang ditawarkan menjadi 800 pieces. Sampai dengan ketika harganya turun menjadi 1 juta, jumlah barang yang ditawarkan juga turun ya, turun menjadi 400. Jadi bisa disimpulkan di sini bahwa kalau harganya turun, harga barangnya turun, maka jumlah barang yang ditawarkan kepada konsumen juga akan menurun, gitu ya. Jadi kita akan bentuk sajikan dalam bentuk kurva ya, kurva penawaran. Jadi contohnya seperti ini. Untuk di garis vertikal itu kita ada price ya atau harga, kemudian di garis horizontalnya adalah akui atau kuantitas atau jumlah barang ya. Jadi ini datanya adalah jenis barang gitar. Nah, di sini ya kita bisa melihat nanti bagaimana hubungan antara harga kemudian kuantitas barangnya gitu ya. Ini 3 juta, kemudian ini 4 juta. Kita singkat saja ya, yang penting jelas ya. Ini 6 juta. Nah, kemudian ini adalah kuantitas atau jumlah barang adalah 400. Kemudian ini 500 ya. 500 ya. 600. 1000 ya. Nah, ini 1 juta. Ketika harga barangnya 1 juta, jumlah barang yang ditawarkan adalah 400. Berarti dia punya titik koordinat di sini. Tuh. Kemudian ketika harga barang 2 juta, jumlah barang yang ditawarkan adalah 500. Jadi dia titik koordinatnya di sini. Kemudian selanjutnya ini 3 juta ya. Harga 3 juta, barang yang ditawarkan adalah 600. Jadi titik koordinatnya di sini. Next 4 juta. 700 ya. Sini. Dan 5 juta jumlah barang yang ditawarkan adalah 800 pieces. Yang terakhir 6 juta. Jumlah barang yang ditawarkan adalah 1000 pieces. Jadi kalau kita tarik suatu garis, bentuknya seperti ini ya. Ini garis lurus ya, garis lurus. Gini ya. Jadi membentuk sebuah garis lurus dari kiri bawah ke kanan atas. Jadi ini adalah bentuk kurva penawaran dari harga sebuah gitar, gitu ya. Jadi bisa dilihat hubungannya antara dua variabel, variabel harga dengan variabel kuantitas barang. Sampai di sini ada pertanyaan atau bisa dipahami? Bisa. Baik, kalau dipahami, saya berikan satu
tugas ya yang bisa nanti saya mau melihat apakah adik-adik ini tadi pahami materinya atau tidak ya. Jadi gambarkan grafik kurva penawaran tabel berikut ya. Jadi ini ada tabel nanti yang akan disajikan. Nah ini. Jadi tabelnya adalah tabel yang disajikan adalah jenis barang dari televisi. Nah di sini juga harganya beraneka ragam. Ketika harganya 6 juta, jumlah televisi yang ditawarkan adalah 1.500 pieces. Kemudian ketika harga turun jadi 5 juta, jumlah yang ditawarkan juga turun ya, menjadi 1.000 dan seterusnya sampai ketika harganya ini menjadi 1 juta, jumlah televisi yang ditawarkan sisa 200 pieces. Nah, silakan ada yang bisa gambarkan kurvanya. Baik, silakan. Ya, harganya mulai yang terendah adalah 1 juta sampai 6 juta ya. Kemudian kuantitas kita mulai dari 200 pieces, kemudian 400, 600 pieces, 800, kemudian 1000. Yang terakhir adalah 1.500 pieces. Ya, yang lain biasa ya, dalam kehidupan sehari-hari mendapatkan terjadinya penawaran. Ya, apakah kita sebagai konsumen, apakah kita sebagai produsen, nah tentu kita sering melihat kasus seperti itu. Ada produsen atau ada penjual yang menawarkan barangnya, gitu ya. Ya, baik, terima kasih. Ini adalah kurva penawaran dari tabel yang disajikan di atas, tabel jenis barang televisi. Jadi dari harganya yang tinggi kemudian turun menjadi 1 juta. Ini juga jumlah barang yang ditawarkan juga tetap tidak tetap ya, tetapi turun, semakin menurun. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa penawaran itu adalah sangat berkaitan dengan harga barang itu sendiri. Jadi ketika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan meningkat. Kemudian ketika harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan menurun. Jadi mungkin itu saja yang saya sampaikan terkait materi kita hari ini. Insya Allah kita lanjutkan lagi minggu depan, tentu dengan materi yang lebih menarik, lanjutan dari teori penawaran. Jadi ada lagi teori permintaan, tentu sangat berkaitan dengan materi hari ini. Jadi perlu diperhatikan ya, nanti di rumah tetap diulang-ulang bagaimana hukum penawaran, kemudian bagaimana kurva penawaran itu kita buat ya. Sekian untuk hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.